Iblis juga sering disebut sebagai setan, paling dikenal sebagai personifikasi kejahatan dan musuh orang baik di mana-mana. Terhadap ceritanya telah berkembang selama bertahun-tahun, dan iblis telah banyak disebut dalam berbagai nama yang berbeda di berbagai kebudayaan. Beelzebub, Lucifer, setan, atau Mephistopheles. Untuk beberapa nama dengan berbagai deskripsi fisik yang rata-rata bertanduk dengan kepala menyerupai kambing, dan lain sebagainya. Tetapi makhluk jahat ini beserta dengan pasukan iblisnya terus diceritakan, dikampanyekan untuk menimbulkan rasa takut pada orang-orang dari semua lapisan masyarakat sebagai antitesis dari semua hal yang baik. Di dalam Alkitab sendiri, nama iblis sering disebut. Meskipun iblis hadir dalam beberapa bentuk di banyak agama dan dapat dibandingkan dengan beberapa dewa mitologis, dia bisa dibilang paling dikenal karena perannya di dalam agama Kristen sebagai pemicu lahirnya figur iblis. Dalam terjemahan Alkitabiah modern, iblis adalah musuh Tuhan dan juga mantan umat Tuhan. Pada umumnya ada anggapan bahwa iblis pertama kali muncul dalam kitab-kitab Kejadian sebagai ular yang meyakinkan Hawa, yang kemudian meyakinkan Adam untuk memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan di Taman Eden. Menarik bukan? Pohon pengetahuan. Dan ular yang ada dalam beberapa mitologi merupakan simbol dari kepintaran. Seperti ceritanya, setelah Hawa jatuh pada cara iblis yang licik, dia dan Adam dibuang dari Taman Eden dan ditakdirkan untuk menderita dan mati. Banyak orang Kristen percaya bahwa iblis dulunya adalah malaikat gagah bernama Lucifer yang menentang Tuhan dan jatuh dari kasih karunia-Nya. Asumsi bahwa dia adalah malaikat yang jatuh ini seringkali didasarkan pada kitab Yesaya di dalam Alkitab yang berbunyi, "Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Namun beberapa ahli Alkitab mengklaim bahwa Lucifer bukanlah nama yang tepat, tetapi frasa deskriptif yang berhubungan dengan bintang pagi. Tetap saja, namanya telah dikenal dan iblis sering disebut sebagai Lucifer. Nama untuk iblis sendiri sangat banyak. Selain Lucifer, ia dapat disebut sebagai pangeran kegelapan, Beelzebub, Mephistopheles, Antikristus, Moloch, atau setan. Kitab Yehezkiel memasukkan bagian Alkitab lainnya yang dirujuk oleh orang Kristen sebagai bukti keberadaan dari iblis. Adanya Raja Tirus yang tamak tetapi juga menyebut dirinya sebagai raja. Akibatnya, beberapa penerjemah Alkitab percaya bahwa Raja Tirus adalah personifikasi dari iblis itu sendiri. Iblis muncul lebih banyak di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Yesus dan banyak rasulnya memperingatkan orang-orang untuk tetap waspada terhadap bujukan licik iblis yang akan membawa mereka pada kehancuran. Dan iblislah yang mencobai Yesus di padang gurun untuk jatuh dan menyembah dia dengan imbalan kekayaan dan kemuliaan. Sementara iblis di dalam agama lain, kebanyakan dari agama dan budaya lain mengajarkan tentang makhluk jahat yang berkeliaran di bumi mendatangkan malapetaka dan berperang untuk melawan kekuatan kebaikan. Di dalam Islam, iblis sering dikenal dengan setan. Seperti iblis dalam agama Kristen juga menganggapnya memberontak melawan Tuhan. Di dalam Yudaisme, setan adalah kata kerja dan umumnya mengacu pada kesulitan atau godaan untuk diatasi alih-alih sebagai makhluk literal. Dalam agama Buddha, Mara adalah iblis yang menggoda Buddha untuk menjauh dari jalan pencerahan. Seperti Yesus dalam agama Kristen yang melawan iblis, Buddha juga melawan godaan mengalahkan Mara. Pada orang-orang dari hampir semua agama atau bahkan mereka yang tidak menganut suatu agama, iblis hampir selalu identik dengan ketakutan, hukuman, kenegatifan, dan amoralitas. Mungkin gambaran iblis yang paling abadi dikaitkan dengan neraka, yang disebut di dalam Alkitab sebagai tempat api abadi yang disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya. Namun Alkitab tidak mengatakan bahwa iblis akan memerintah di neraka, hanya saja pada akhirnya akan dibuang ke sana. Gagasan bahwa iblis yang mengatur neraka mungkin berasal dari puisi karya Dante Alighieri, The Divine Comedy,
yang diterbitkan pada awal abad ke-14. Di dalamnya, Tuhan menciptakan neraka ketika Dia melemparkan iblis dan iblisnya keluar dari surga dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka menciptakan lubang yang sangat besar di tengah bumi. Seperti apa penampilan iblis ini? Di dalam puisinya, Dante menggambarkan iblis sebagai makhluk aneh bersayap dengan 3 wajah. Masing-masing mengunyah orang berdosa yang licik, yang sayapnya meniup angin dingin yang membekukan seluruh wilayah neraka. Alkitab tidak pernah menggambarkan iblis secara rinci. Interpretasi artistik awal dari The Divine Comedy yang menampilkan gambar-gambar mengejutkan dari iblis dan para pengikutnya yang menyebabkan penderitaan manusia yang hampir tak terbayangkan hanya memperkuat pikiran-pikiran orang tentang eksistensi neraka dan iblis. Dan pada akhir abad pertengahan, iblis telah menjadi sosok yang bertanduk. Ingat, pada abad pertengahan, iblis baru menjadi sosok yang bertanduk, memegang trisula dengan ekor yang bertahan hingga zaman modern. Jika kita mengaitkan ini dengan personifikasi seorang Batara Guru yang juga memegang trisula, ini akan menjadi sebuah kajian yang cukup menarik. Iblis dan penyihir. Fear of the Devil setidaknya menjadi sebagian yang bertanggung jawab atas histeria sihir di Eropa dan New England pada abad ke-16 dan ke-17. Protestan dan Katolik menuduh banyak orang mempraktekkan ilmu sihir dan membuat kesepakatan dengan iblis. Orang-orang Puritan yang tinggal di koloni-koloni awal New England dibantu oleh iblis. Mereka percaya dia memberi kekuatan untuk penyihir kepada mereka yang setia kepadanya. Ketakutan ini memunculkan pengadilan penyihir Salem yang dikenal di Salem, Massachusetts. Gaya hidup Puritan yang ketat, ketakutan mereka terhadap orang liar, dan teror mereka terhadap apa yang disebut terhadap sihir iblis membuat mereka menuduh setidaknya 200 orang melakukan sihir antara tahun 1692 dan 1693. 20 terdakwa dieksekusi. Sementara iblis di zaman modern, terjemahan agamanya seringkali menjadi sebuah kontroversi. Biasanya ada beberapa perbedaan pendapat tentang cara menafsirkan teks-teks awal, dan teks tentang iblis tidak terkecuali. Meskipun begitu, sepanjang sejarah, reputasi iblis sebagai pelaku kejahatan tidak banyak berubah. Kebanyakan orang Kristen masih percaya bahwa dia benar-benar telah merubah dunia dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kekacauan dunia. Namun tidak semua agama menghindari iblis. Umat gereja setan yang dikenal sebagai pemuja setan tidak menyembah iblis, tetapi memeluknya sebagai simbol dari ateisme, kesombongan, dan kebebasan. Jenis pemuja setan lainnya adalah pemuja setan teistik, menyembah iblis sebagai dewa. Mereka mungkin mempraktekkan ritual setan atau bahkan membuat perjanjian dengan setan. Tidak ada kekurangan film Hollywood yang menampilkan iblis. Dia pernah diperankan oleh beberapa elit Hollywood seperti Jack Nicholson, Vincent Prince, dan Al Pacino. Dan setelah karakter Mia Farrow melahirkan keturunan setan dalam film horror Rosemary Baby, calon ibu yang menonton film tersebut berharap mereka tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Mengingat pertarungan antara yang baik dan jahat, kemungkinan pengaruh iblis akan tetap ada. Dan dia akan terus ada untuk mempengaruhi agama dan budaya pop. Melihat kajian ini menjadi sesuatu yang menarik. Apakah iblis menjadi sebuah figur yang nyata atau hanya sebuah personifikasi? Apakah iblis hanya menjadi tumbal untuk lawan dari sebuah kata baik? Silakan analisa dan tentukan kemana arah dari deskripsi ini. Mari kembalikan ke Jaya Negeri Matahari.